Dua pemain Inter Milan, Stefan De Vrij dan Denzel Dumfries akan melakukan tes medis hari ini guna melihat seberapa parah tingkat cedera kedua pemain. Menurut Gazzetta dello Sport, satu-satunya sumber kekhawatiran dalam kemenangan atas Napoli kemarin adalah cederanya dua pemain internasional Belanda di skuad Inter. Bek Stefan De Vrij mengalami cedera aduktor pada menit ke-15, dan kemudian di paruh kedua pertandingan, bek sayap Denzel Dumfries juga mengalami masalah pada otot fleksor paha di kaki kirinya. Kehilangan De Vrij dan Dumfries dalam jangka waktu yang lama hanya akan menambah kesengsaraan cedera Inter di lini pertahanan, setelah sebelumnya Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard juga mengalami hal yang sama. Laporan mencatat, baik De Vrij maupun Dumfries akan menjalani pemeriksaan medis hari ini guna memperjelas berapa lama kedua pemain tersebut akan absen. Tiga pemain Inter Milan masuk dalam starting 11 terbaik Serie A untuk musim 2022-2023 dalam program Grand Gala del Calcio yang diselenggarakan oleh HIC. Mereka adalah bek Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella. Grand Gala del Calcio merupakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemain Sepak Bola Italia untuk memberikan penghargaan kepada para pemain, serta pelatih dan klub yang dianggap telah melakukan yang terbaik selama musim Serie A. Napoli dan pelatihnya musim lalu, Luciano Spalletti terpilih sebagai Club of the Year dan Coach of the Year. Sang juara bertahan itu semakin mendominasi setelah Vichak Kvaratskhelia menyabet penghargaan Goal of the Season. Sorotan lainnya adalah tim terbaik musim lalu di mana formasinya ditetapkan menjadi 4-3-3, dengan 11 pemain hanya berasal dari 3 klub. Mantan pelatih legendaris AC Milan, Arrigo Sacchi sangat terkesan dengan kemenangan Inter atas Napoli pada akhir pekan lalu. Seperti diketahui, Nerazzurri sukses melibas juara bertahan Napoli di Stadion Maradona dengan skor telak 3-0. Mamma mia, saya sangat bersenang-senang karena itu adalah pertandingan yang mendamaikan penonton dengan sepak bola. Selamat kepada seluruh penampil, baik yang menang maupun yang kalah. Ungkap Sacchi kepada Gazzetta dello Sport. Jika Inter bermain seperti di Napoli, maka mereka adalah favorit juara. Namun apapun bisa terjadi jika mereka bermain seperti yang mereka lakukan melawan Bianconeri. Juventus Inter mematikan sepak bola dalam hal hiburan, sementara Napoli Inter telah menyulut antusiasme. Kendati demikian, Napoli menunjukkan tanda-tanda awal yang menggembirakan. Setelah 30 menit, saya menulis di buku catatan bahwa Napoli versi musim lalu telah kembali, dan pada saat itu tidak ada yang menyangka Inter akan menang dengan nyaman. Lanjut Sacchi. Fakta bahwa Inter membalas serangan demi serangan dan ini mungkin untuk pertama kalinya musim ini mereka tampil menekan jauh ke depan. Nerazzurri bermain terbuka dan karena alasan ini sehingga kami melihat pertandingan yang tidak biasa di sepak bola Italia. Tim asuhan Simone Inzaghi menunjukkan kualitas, pengalaman, kecepatan dan fisik serta finishing yang brilian, di mana saya tidak melihat 5 atau 6 pemain di pertahanan. Namun dan bagaimanapun, Nerazzurri harus mempertimbangkan kemenangan melawan Napoli sebagai titik awal. Jika terus seperti ini, maka Inzaghi akan membuat mereka semakin berani dan mempunyai kans di level Eropa. Sekarang, hal-hal tersebut harus dilanjutkan tanpa menganggapnya sebagai fenomena. Tutup mantan pelatih Rossoneri tersebut. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis melakukan protes keras atas kepemimpinan wasit Davide Massa saat timnya dibantai Inter Milan. Setelah pertandingan, De Laurentiis melaporkan sang wasit ke Federasi Sepak Bola Italia dan Asosiasi Wasit Sepak Bola Italia. Sebagaimana dilansir Il Mattino, De Laurentiis sangat marah dan telah menelpon pimpinan FIGC dan AIA untuk mengeluhkan keputusan wasit. De Laurentiis merasa ada kejanggalan serta kontroversi keputusan wasit yang merugikan timnya. Sang presiden bahkan tidak mengizinkan pelatih Walter Mazzarri untuk menggelar konferensi pers pasca pertandingan, dan sebaliknya, Direktur Napoli Mauro Meluso yang menjawab pertanyaan para wartawan. Menurut surat kabar yang berbasis di Naples tersebut, Massa tidak akan diskors oleh AIA, namun ia tidak akan diperbolehkan lagi memimpin pertandingan Napoli hingga akhir musim ini.
Ada beberapa kesalahan yang jelas terlihat. Masa menjalani malam yang buruk, dan kami terdampak oleh keputusannya, ujar De Laurentiis. Kiper Inter Milan, Yann Sommer menuai banyak pujian setelah menghancurkan Napoli dengan skor 3-0 pada laga pekan ke-14 Serie A. Sommer mendapat pujian tinggi dari media Italia berkat upaya penyelamatannya yang luar biasa dalam laga tersebut. Pertandingan memasuki menit kedua, gelandang Partenope Eljif Elmas melepaskan tembakan keras yang akurat dari jarak jauh. Namun, Sommer langsung bereaksi dengan cepat menepis peluang tersebut, sehingga ini merupakan penyelamatan luar biasa dan penting bagi Inter. Sommer juga menggagalkan tembakan dari dua bintang Napoli, yakni Vicat Kvaratskhelia dan Victor Osimhen. Ada juga tembakan jarak jauh mematikan lainnya yang berhasil ia tepis, yakni dari mantan pemain sayap Inter Matteo Politano. Apapun ancaman yang datang dari Napoli tetap mampu dimentahkan oleh Sommer, yang membuatnya mencatatkan clean sheet ke-11 sejauh musim ini di semua kompetisi. Selain pujian untuk para penyerang, aksi heroik Sommer juga pantas mendapat apresiasi tinggi karena berhasil mencegah kebobolan cepat, yang bisa membuat Inter tertekan. CEO Inter Milan, Beppe Marotta mengkonfirmasi bahwa Nerazzurri tidak akan melakukan transfer penting pada bulan Januari mendatang. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia saat menghadiri acara Grand Gala del Calcio, Marotta menjelaskan bahwa pada bulan Januari Inter kemungkinan hanya akan meminjam beberapa pemain. Jendela transfer Januari akan segera resmi dibuka, hanya tinggal beberapa pekan lagi. Bagi tim-tim di Serie A, hal ini akan menjadi peluang untuk memperkuat skuad mereka. Tentu saja, bagi Inter ada beberapa spekulasi yang menarik, dengan beberapa target besar telah dikaitkan dengan kemungkinan penandatanganan. Namun, Marotta telah mendinginkan rumor tersebut dan mengklarifikasi bahwa tidak akan ada kejutan pada bulan depan. Grup kami sekarang memiliki kesatuan yang sangat baik, ungkap Marotta. Kami memiliki pemain top di setiap posisi, termasuk yang belum terkenal seperti Carlos Augusto yang kemarin bermain sangat baik di lini pertahanan berkat intuisi Inzaghi. Mengenai bursa transfer Januari, menurut saya Inter saat ini memiliki grup yang kuat dan tidak ada celah serius di dalam skuad kami. Kita harus ingat bahwa Januari merupakan periode untuk menemukan peluang yang tidak terjadi di musim panas. Namun kami tidak akan melakukan tindakan yang akan mengganggu keseimbangan tim. Mungkin kami hanya akan meminjam beberapa pemain, mengingat para pemain yang kami miliki sekarang sudah merupakan pemain top, tutup sang direktur. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa laga melawan Napoli malam tadi menjadi ujian seberapa kuat timnya. Sang pelatih berbicara kepada DAZN setelah pertandingan dan memperingatkan agar tidak memandang Nerazzurri sebagai favorit juara. Kami sangat puas setelah mengalahkan juara bertahan Napoli, ungkap Inzaghi. Tetapi masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan, dan kami akan terus bekerja seperti yang kami lakukan dalam 3,5 bulan terakhir. Pertandingan malam ini adalah ujian seberapa kuat sebenarnya tim ini secara keseluruhan. Kami kehilangan De Vrij setelah 18 menit, namun saya memiliki Bisek yang tersedia, dan Carlos Augusto yang belum pernah bermain dalam skema 3 back sejak dia berada di Monza. Saya tidak ingin memindahkan Darmian, mengingat menjaga Kvaratskhelia merupakan tugas yang sangat sulit, tetapi Darmian melakukannya dengan baik. Inzaghi pun memberikan kabar terkini mengenai pemain-pemain yang cedera di skuad Inter saat ini. Saya berharap Bastoni kembali minggu depan, dan kita tunggu saja apa yang terjadi dengan De Vrij dan Dumfries. Kemudian Pavard akan kembali dalam 10 hingga 15 hari ke depan, dengan saya berharap bisa memiliki semua pemain. Sedangkan mengenai perburuan gelar, besok pagi mereka akan menulis bahwa Inter tidak memiliki saingan nyata. Sementara setelah babak pertama di Lisbon, mereka membuat artikel yang sangat berbeda, dan itulah sepak bola, tutup sang pelatih.
Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella merasa puas setelah mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 3-0 atas Napoli di Serie A malam tadi. Pemain berusia 26 tahun itu menyampaikan pemikirannya kepada DAZN setelah pertandingan. "Saya harus berterima kasih kepada seluruh tim," ungkap Barella. "Mereka selalu memberi saya dukungan dan tetap menjadikan saya sebagai sosok penting dalam momen sulit yang belum pernah saya lalui sebelumnya. Tujuan saya adalah untuk mereka, dan untuk keluarga saya. Napoli adalah juara Italia sehingga kami harus bertahan lebih dalam dan menjaga performa kami karena mereka punya kualitas. Tetapi hari ini kami menunjukkan bahwa kami telah melakukan hal-hal hebat, dan kami akan berjuang sampai akhir." Mengenai perburuan gelar melawan Juventus, ini masih merupakan musim yang panjang. Bianconeri mungkin adalah tim terberat yang harus kami hadapi, sehingga kami harus berjuang. Tetapi di sini kami memberikan pertanggungjawaban yang luar biasa tentang diri kami sendiri. Namun tetap saja, musim ini masih sangat panjang dan apapun bisa terjadi. Tutup sang gelandang. Kiper Atletico Paranaense, Bento Mateusz Krepski dilaporkan telah setuju untuk pindah ke Inter Milan. Menurut jurnalis Italia Niccolò Ceccarini dalam kolomnya untuk Tutto Mercato Web, Nerazzurri sedang mengupayakan tanda tangan Bento dan sudah mendapatkan lampu hijau dari sang pemain. Laporan menjelaskan bahwa ketertarikan Inter terhadap Bento masih jauh dari kata selesai. Namun Nerazzurri semakin mempercepat upaya mereka dan mungkin ingin mengamankan pemain berusia 24 tahun itu pada jendela transfer musim panas mendatang. Inter ingin menjadikan Bento sebagai kiper masa depan mereka dan dibutuhkan tawaran setidaknya 10 juta euro untuk meyakinkan Paranaense. Bento sendiri dilaporkan telah setuju untuk bergabung dengan Inter jika kedua klub mencapai kesepakatan. Jurnalis Italia, Maurizio Pistocchi mengklaim bahwa dana investasi publik PIF Arab Saudi sedang mempertimbangkan kembali untuk mengakuisisi Inter Milan atau AC Milan, setelah menghentikan negosiasi untuk membeli Juventus. Seperti diketahui, PIF saat ini memiliki saham mayoritas di 4 klub terpopuler di Arab Saudi, yakni Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli dan Al Hilal. PIF juga merupakan pemilik dari salah satu klub Liga Premier Inggris, Newcastle United. Namun seperti yang diungkapkan sang jurnalis, grup Saudi tersebut kini ingin berinvestasi di sepak bola Italia. PIF pertama kali mencoba untuk membeli Juventus dari Exor, namun kedua pihak belum bisa menyetujui kesepakatan. Oleh karena itu, kini mereka mengalihkan fokusnya ke Inter dan AC Milan. PIF pun tengah memahami kondisi keuangan dua rival sekota tersebut. Pemilik Juventus telah melakukan negosiasi dengan PIF, akan tetapi pihak dari Arab tidak tertarik menjadi pemegang saham minoritas. Jelas Pistocchi melalui akun X-nya. Selain itu, evaluasi keseluruhan klub dari sisi kepemilikan adalah 2 miliar euro, sedangkan PIF menilai hanya sebesar 1,4 miliar euro. Setelah mengabaikan pembicaraan dengan Juventus, hari ini PIF mengalihkan minat mereka pada Inter dan AC Milan. Bagi Inter, maka situasinya akan bergantung pada pembiayaan kembali pinjaman Oaktri senilai 275 juta euro. Perwakilan Inter Milan dan pihak Denzel Dumfries dilaporkan tengah dalam negosiasi kontrak baru meskipun belum mencapai kesepakatan mengenai gaji. Pemain asal Belanda itu kini telah memantapkan dirinya sebagai pemain kunci dalam formasi Simone Inzaghi, namun kontrak sang bek sayap akan berakhir pada tahun 2025. Oleh karena itu, pihak manajemen berkeinginan untuk memperpanjang masa baktinya agar tidak kehilangan jasa sang pemain dengan biaya yang relatif rendah pada musim panas ini, atau sebagai agen bebas pada tahun berikutnya. Namun menurut FC Internews, masih ada jarak sekitar 1 juta euro yang memisahkan kedua pihak dalam negosiasi yang sedang berlangsung. Laporan menjelaskan bahwa Dumfries meminta kenaikan gaji dari 2,6 juta euro menjadi 4,5 juta euro, dengan tawaran Inter saat ini berjumlah 3,5 juta euro.
Namun demikian, laporan tersebut mengharapkan kedua belah pihak untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan menutup kesepakatan pada angka gaji sekitar 4 juta euro.